Oke, Bapak Ibu calon peserta seleksi P3K masih bersemangat ya untuk belajar. Pada video kali ini saya akan membahas review pembelajaran 6, yaitu modul belajar mandiri pedagogik, materi konsep penilaian. Ini soal-soal asli ya dari tryout SIMPKB-nya. Langsung saja ke soalnya. Penilaian dalam proses pembelajaran berfungsi sebagai alat untuk mendeteksi kesulitan belajar. Merupakan pengertian dari A. Assessment to learning, B. Assessment of learning, C. Assessment as learning, D. Assessment for learning. Ya, kita cari dulu di sini clue-nya adalah mendeteksi kesulitan belajar. Nah, saya akan bahas sedikit. Di sini proses penilaian itu dibagi menjadi 3. Itu assessment of learning, ini disilang dulu ya. Assessment as learning dan assessment for learning. Assessment of learning ini merupakan penilaian akhir pembelajaran. Ya, di akhir pembelajaran dilakukan. Di mana penilaian yang dilaksanakan itu setelah proses pembelajaran selesai. Nah, misalnya proses penilaian yang dilakukan adalah ulangan harian atau ujian sekolah untuk siswa kelas 9 maupun ujian nasional yang sebelum-sebelum dilakukan. Kalau tahun ini kan sudah tidak dilaksanakan lagi. Kemudian assessment as learning ini merupakan penilaian sebagai pembelajaran. Penilaian yang dilakukan ini merupakan penilaian yang dilakukan selama proses pembelajaran, di mana siswa diberi pengalaman menjadi penilai bagi dirinya sendiri. Contohnya itu adalah penilaian diri atau penilaian antar teman. Kemudian assessment for learning ini merupakan penilaian untuk proses pembelajaran. Ya, di mana penilaian yang dilakukan itu selama proses pembelajaran berlangsung dan digunakan sebagai dasar perbaikan proses belajar mengajar. Misalnya kuis, presentasi, dan penilaian formatif lainnya. Nah, jadi jawabannya karena clue-nya di sini adalah mendeteksi kesulitan belajar, berarti pilihan yang tepat itu adalah assessment as learning. Oke, lanjut soal nomor 2. Berikut yang bukan termasuk kegiatan merencanakan pada prosedur penilaian pengetahuan adalah A. Menyusun bank soal, B. Pemetaan KD muatan pelajaran, C. Menetapkan bentuk dan teknik penilaian, D. Merancang instrumen penilaian. Oke, kita lihat clue di sini adalah perencanaan, tapi minta yang bukan. Nah, menyusun bank soal itu termasuk dalam proses perencanaan. Berarti ini bukan yang A ya. Pemetaan KD muatan pelajaran juga termasuk dalam kegiatan perencanaan. Menetapkan bentuk dan teknik penilaian, nah ini yang bukan termasuk dalam kegiatan perencanaan prosedur penilaian pengetahuan. Merancang instrumen itu juga termasuk dalam kegiatan perencanaan. Nah, urutannya dalam proses prosedur penilaian pengetahuan ini, yang pertama itu adalah perencanaan dulu. Kemudian yang kedua, baru menetapkan bentuk penilaian. Bentuk penilaian ini bisa ulangan gitu misalnya, atau pengamatan, boleh. Kemudian yang ketiga, baru menentukan teknik penilaian. Teknik penilaian ini misalnya tes lisan, tes tertulis. Kemudian yang keempat, barulah melaksanakan proses penilaian. Ya, yang keempat ini pelaksanaannya. Oke, lanjut ke soal nomor 3. Berikut pernyataan yang benar terkait dengan tingkat kesulitan sebuah soal adalah A. Semakin banyak siswa yang menjawab benar, berarti soal tersebut mudah. B. Semakin kecil nilai indeks kesulitan tersebut, maka soal semakin mudah. Sebaliknya, semakin besar nilai indeks tersebut, maka soal semakin sulit. C. Semakin besar nilai indeks kesulitan tersebut, maka soal semakin mudah. Sebaliknya, semakin kecil nilai indeks tersebut, maka soal semakin sulit. D. Semakin banyak butir soal yang tidak bisa dijawab oleh siswa dengan benar, maka soal tersebut sulit. Oke, kita cari dulu clue di sini adalah tingkat kesulitan soal. Nah, tingkat kesulitan soal itu merupakan proporsi antara banyaknya peserta tes yang menjawab butir soal dengan benar
dan banyaknya peserta tes. Artinya, makin banyak peserta tes yang menjawab butir soal dengan benar, maka makin besar indeks tingkat kesukaran soal, sehingga soal dikatakan makin mudah dan sebaliknya. Jadi, jawabannya adalah yang C. Semakin besar nilai indeks kesulitan tersebut, maka soal semakin mudah. Sebaliknya, semakin kecil nilai indeks tersebut, maka soal semakin sulit. Maksudnya begini, misalnya ada 10 peserta tes. Kemudian, ada satu butir soal di mana 8 orang menjawab benar. Ya, 8 orang menjawab benar. Nah, berarti indeks kesulitan soal itu saya tulis dengan indeks IKS ya. Berarti ini kan tadi perbandingan ya, perbandingan antara peserta yang menjawab benar dengan jumlah peserta. Berarti ini jadinya 8/10 karena 8 orang yang menjawab benar, 10 peserta tesnya. Berarti ini indeksnya adalah 0,8. Nah, sekarang bandingkan dengan misalnya hanya satu orang yang menjawab benar. Berarti kan 1 per jumlah peserta tesnya 10. Berarti 0,1. Nah, berarti mana soal yang mudah? Ya, ingat semakin besar indeks kesulitan soal tersebut, maka soal semakin mudah. Berarti ini yang mudah dibandingkan dengan yang ini, yang 0,1. Gitu ya. Oke, lanjut soal nomor 4. Pak Ahmad sedang melaksanakan diagnostik kesulitan belajar untuk beberapa siswanya. Salah satu langkahnya adalah menganalisis lembar jawaban ulangan untuk mengetahui jumlah jawaban benar dan salah. Cara ini dilakukan untuk mengetahui kesulitan belajar mereka. Tindakan Pak Ahmad tersebut merupakan langkah A. Identifikasi kasus, B. Memperkirakan penyebab, C. Identifikasi masalah, D. Memperkirakan tindakan. Kita cari di sini clue-nya adalah melaksanakan diagnostik kesulitan belajar untuk mengetahui kesulitan belajar kan itu. Kita ketahui bahwa diagnostik itu atau diagnose ya, kan usaha yang dilakukan untuk meneliti kasus, menemukan penyebab masalahnya lalu mengupayakan solusinya. Berarti, tindakan yang dilakukan Pak Ahmad dengan menganalisis lembar jawaban ulangan itu merupakan identifikasi dari masalah. Apa masalahnya? Lalu nanti dicarikan solusinya. Jadi jawabannya C ya, nomor 4. Lanjut ke soal nomor 5. Bu Ani bermaksud mengembangkan kemampuan berpikir kreatif melalui curah gagasan dengan kantong ide. Setiap siswa membawa kantong ide berisi satu benda, kemudian kantong ide ditukar dengan temannya. Tugas siswa adalah memberikan kata sebanyak mungkin terkait benda yang ada di kantong ide tersebut. Cara yang digunakan Bu Ani dapat mengembangkan keterampilan berpikir A. Konvergen, B. Logis, C. Vertikal, D. Divergen. Kita bahas dulu sedikit. Berpikir konvergen itu sama dengan berpikir vertikal. Ini sama ya. Bisa juga disebut dengan cara berpikir analitis, logis, dan sistematis. Sehingga logis ini masuk juga ke berpikir konvergen. Nah, berarti ketiga ini udah masuk ke dalam satu rumpun. Berarti pilihannya sudah pasti yang D, yaitu berpikir divergen. Tanpa kita melihat apalagi clue-nya ini. Karena sudah yang ABC ini sudah masuk dalam satu kelompok dia. Nah, kita bedakan sekarang berpikir konvergen dan berpikir divergen. Kalau berpikir konvergen atau berpikir vertikal atau berpikir analitis, logis dan sistematis, itu merupakan cara berpikir dengan fokus pada persoalan yang dihadapi secara nyata, sesuai fakta dan data, dan tidak terbiaskan oleh pendapat-pendapat subjektif yang tidak relevan dengan persoalan. Ya, kalau ada misalnya pendapat-pendapat di luar dari persoalan yang dihadapi, itu tidak digunakan. Itu adalah cara berpikir yang konvergen. Kemudian, kalau berpikir divergen, ini disebut juga cara berpikir lateral ya, lateral atau berpikir pendek. Nah, ini merupakan cara berpikir dengan menggunakan sebanyak mungkin informasi, meskipun ada informasi yang tidak relevan dengan persoalan yang dihadapi. Ya, tapi digunakan juga dalam beberapa tahapan untuk mencapai pemecahan masalah. Itu bedanya antara berpikir konvergen dan berpikir divergen. Oke, lanjut yang keenam.
Definisi penilaian adalah A. Kegiatan penentuan angka bagi suatu objek secara sistematik. B. Kegiatan dalam meningkatkan kualitas kinerja atau produktivitas suatu lembaga dalam melaksanakan programnya. C. Prosedur yang sistematis untuk mengumpulkan informasi yang dapat digunakan untuk membuat kesimpulan tentang karakteristik orang atau objek. D. Menentukan atau menyusun alat ukur, dalam hal ini instrumen pengukuran dan bagaimana mengukurnya. Ya, definisi penilaian itu adalah prosedur yang sistematis untuk mengumpulkan informasi yang dapat digunakan untuk membuat kesimpulan tentang karakteristik orang atau objek, sehingga jawabannya yang C. Lanjut soal nomor 7. Beberapa siswa Pak Usman memiliki EQ pada taraf normal bawah dan seringkali harus mengikuti remedial, terutama materi yang memerlukan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Namun, pada materi yang memerlukan keterampilan berpikir tingkat rendah, ketiganya mampu mencapai batas ketuntasan. Upaya Pak Usman mengembangkan potensi terbaik ketiga siswa tersebut adalah A. Memfasilitasi pembelajaran yang mengembangkan bentuk potensi keterampilan. B. Memberikan waktu lebih di luar kelas untuk menyelesaikan target pembelajaran. C. Menyediakan tambahan fasilitas dalam bentuk tutor sebaya saat pembelajaran. D. Melaksanakan penilaian hasil belajar dalam bentuk yang fleksibel sesuai kebutuhan. Kita lihat EQ di sini adalah EQ taraf normal bawah. Dia akan mengikuti remedial ketika diberi keterampilan berpikir tingkat tinggi. Ya, remedi ini. Tapi ketika memerlukan keterampilan tingkat rendah, sesuai dengan EQ yang dimiliki, dia mampu mencapai batas ketuntasan. Nah, upaya yang dilakukan untuk mengembangkan potensi ketiganya ini adalah memfasilitasi pembelajaran yang mengembangkan bentuk potensi keterampilan. Kan harus dilatih ini. Oke, demikianlah pembahasan soal untuk review pembelajaran 6 pada materi konsep penilaian. Bagi Bapak Ibu yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan tombol lonceng agar nanti ketika saya upload pembahasan soal-soal berikutnya, Bapak Ibu mendapatkan pemberitahuan. Jika ada perbedaan jawaban atau pendapat, kita sharingkan di kolom komentar. Jangan lupa juga di-share ke teman lainnya, biar ya kita sama-sama belajar. Dan semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.